Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas memimpin doanya. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Aulia, Nurholdi, Syahrul. Ibu ingin bertanya, apa sih nama dari rangkaian cerita dalam sebuah drama? Ya, alur. Nah, di sini jadi alur itu apa sebenarnya? Ada yang bisa menjawab? Jalan cerita ya, bisa. Yang lain? Susunan dalam cerita ya, bisa. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa alur itu adalah suatu rangkaian kejadian-kejadian atau sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Di sini kronologis artinya suatu rangkaian diceritakan dari sejak awal cerita sampai akhir dari cerita tersebut. Nah, salah satu ahli mengatakan bahwa alur adalah sebuah cerita ya, deretan peristiwa secara kronologis yang berkaitan dan bersifat kausalitas sesuai dengan apa yang dialami oleh pelaku cerita. Hal itu dikemukakan oleh Dick Hartoko. Nah, setelah mengetahui pengertian dari alur, maka kita harus mengetahui unsur-unsur alur. Nah, unsur-unsur alur itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengenalan cerita. Pengenalan cerita yaitu pengarang memperkenalkan tokoh utama, penata adegan cerita, dan hubungan antar tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu awal konflik. Nah, pada awal konflik ini, pengarang memunculkan bagian-bagian dalam sebuah cerita yang bisa menimbulkan suatu permasalahan. Nah, setelah terjadinya awal konflik ini, maka selanjutnya yaitu menuju konflik. Pada tahap menuju konflik, pengarang meningkatkan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya, konflik memuncak atau klimaks. Nah, ini tokoh di dalam cerita akan dihadapkan dalam suatu penentuan akhir yang akan dialaminya. Keberhasilan atau kegagalan biasanya menjadi suatu penentu nasib di dalam tokoh ini. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian atau ending. Pada penyelesaian atau ending ada menjelaskan bagaimana nasib si tokoh dalam cerita tersebut, apakah endingnya bahagia, buruk, atau menggantung. Nah, itu adalah unsur-unsur dalam alur. Selanjutnya kita harus mengetahui jenis-jenis dari alur. Nah, sebelum Ibu melanjutkan jenis-jenis alur, apakah ada yang ditanyakan mengenai unsur-unsur alur? Oke, jika tidak ada maka kita melanjutkan ke jenis-jenis alur. Nah, jenis-jenis alur ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga yaitu alur campuran. Nah, yang pertama yaitu alur maju. Seperti yang kita ketahui bahwa alur maju adalah suatu alur yang ditampilkan secara kronologis, maju secara berurutan dari tahap awal, tahap tengah, sampai pada tahap akhir cerita. Contohnya yaitu cerpen yang menceritakan tentang seorang anak kecil yang tumbuh menjadi dewasa, kemudian contohnya yaitu menceritakan seorang anak kecil yang tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, itu adalah alur maju dalam suatu cerita. Selanjutnya yaitu alur mundur. Nah, kebalikan dari alur maju tersebut yaitu alur mundur. Pada alur mundur, ceritanya dimulai dengan penyelesaian. Alur ini sering ditemukan pada sebuah cerita yang memakai setting waktunya pada masa lampau. Penulis memakai alur ini haruslah pintar-pintar dalam menyusun ceritanya agar tidak membuat pembacanya menjadi kebingungan. Nah, contohnya itu cerita tentang seorang mantan veteran yang membayangkan kisah hidupnya di masa muda. Itu adalah suatu cerita yang menggunakan alur mundur.
Selanjutnya yaitu alur campuran. Nah, pada alur campuran ini diawali dengan klimaks dari cerita yang kemudian melihat lagi masa lalu atau masa lampau dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian dari cerita tersebut. Contohnya itu yaitu pada cerita The Bourne New Identity, di mana cerita diawali di tengah-tengah saat Jason Bourne tidak ingat siapa dirinya. Itu adalah contoh dari alur campuran. Nah, selanjutnya yaitu penahapan plot menurut pandangan klasik. Menurut Aristoteles, tahap plot harus terdiri dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Peristiwa awal yang ditampilkan dalam sebuah karya fiksi mungkin saja berlangsung berupa adegan-adegan yang memiliki kadar konflik dan dramatik tinggi, bahkan merupakan konflik yang amat menentukan plot karya bersangkutan. Yang pertama yaitu tahap awal. Pada tahap awal sebuah cerita merupakan tahap perkenalan. Pada umumnya berisi informasi yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahap-tahap selanjutnya. Yang kedua yaitu tahap tengah. Nah, pada tahap tengah di sini disebut tahap tikaian. Pada tahap ini muncul sebuah konflik yang akan menjadi bahan masalah dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya yaitu tahap akhir. Nah, pada tahap akhir yaitu tahap peleraian yang menampilkan adegan tertentu sebagai akibat dari klimaks. Nah, itulah hal-hal yang menyangkut mengenai plot. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, maka Ibu cukupkan sampai hari ini. Untuk tugasnya tolong dibuka halaman 45 dan kerjakan soal bagian B, yaitu mengenai unsur-unsur dalam plot. Tugasnya dikumpul sebelum materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.